Halo Bapak dan Ibu, kita berjumpa lagi pada sesi yang akan membahas mengenai keterampilan kepemimpinan yang kedua, yaitu fleksibilitas. Apa yang disebut dengan fleksibilitas di sini? Fleksibilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan berbagai gaya kepemimpinan dengan leluasa, atau di sini yang disebut dengan fleksibilitas gaya kepemimpinan. Nah, kalau dilihat definisinya, apa sih yang disebut dengan gaya kepemimpinan? Gaya kepemimpinan di sini adalah pola perilaku dan tindakan yang ditunjukkan oleh seseorang, dalam hal ini adalah pemimpin, dalam rangka mempengaruhi individu atau kelompok untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu. Nah, ketika kita memiliki anak buah dengan tingkat perkembangan yang berbeda-beda, maka kita juga dituntut untuk fleksibel atau bisa mengubah gaya kita, ya. Sebagaimana kita ketahui pada sesi diagnosa yang lalu, kita menemui ada 4 tingkat perkembangan anak buah. Karena ada 4 tingkat perkembangan anak buah, maka selayaknya sebagai pemimpin kita juga harus memiliki 4 gaya sesuai dengan tingkat perkembangan anak buah. Pertanyaannya, gaya apa saja yang bisa digunakan untuk memimpin sesuai dengan perkembangan anak buah kita? Gaya apa yang cocok untuk D1, gaya apa cocok untuk D2 sampai dengan D4. Baik, sebelum kita membahas gaya apa yang cocok tersebut, saya akan menyampaikan bahwa sebenarnya perilaku dari seorang pemimpin itu bisa dibedakan menjadi 2 atau faktor yang mempengaruhi seorang pemimpin itu ada 2. Yang pertama adalah mengarahkan atau direktif. Dan kedua adalah mendukung atau suportif. Pemimpin yang punya kecenderungan untuk mengarahkan, biasanya dia akan memimpin dalam satu arah. Ciri-ciri pemimpin yang mengarahkan biasanya adalah dia hanya memberikan instruksi dan memperlihatkan cara bagaimana dan bila mana pekerjaan itu dilakukan. Dia menjelaskan sasaran dan menjelaskan apa yang diharapkan atau standar yang harus diperoleh. Kemudian dia juga melakukan supervisi ketat, memonitor dan menilai kinerja. Itu ciri-ciri pemimpin yang cenderung mengarahkan. Nah, pemimpin yang mempunyai kecenderungan untuk mendukung, maka dia biasanya selain satu arah, dia juga 2 arah. Apa yang dilakukan oleh pemimpin yang melakukan hal mendukung? Yang pertama, dia mampu mendengarkan dan mendukung bawahannya serta mendorong bawahannya untuk mencapai sasaran. Kemudian dia selalu melibatkan bawahannya dalam komunikasi 2 arah untuk dalam hal pengambilan keputusan. Ya. Kemudian mendorong dan memfasilitasi bawahan dalam hal pemecahan masalah. Nah, bagaimana seharusnya kita sebagai seorang pemimpin? Apakah kita harus semuanya dalam bentuk dukungan atau semuanya dalam bentuk pengarahan? Nah, ada 4 gaya kepemimpinan yang merupakan kombinasi dari 2 faktor tadi, faktor pengarahan dan faktor dukungan. Kita bisa menemukan 4 gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah pemimpin yang disebut dengan pemimpin S1 atau pengarah. Pemimpin S1 atau pengarah, dia memberikan pengarahan tinggi, tetapi dia memberikan dukungan rendah. Ya. Kemudian yang kedua adalah S2 atau pembina. Di sini pemimpin yang dengan gaya kepemimpinan S2, dia memberikan pengarahan dan dukungan tinggi. Oke, pengarahan dan dukungan tinggi untuk S2. Nah, yang selanjutnya adalah S3. S3 di sini adalah pendukung. S3 itu adalah gaya kepemimpinan yang memberikan pengarahan rendah tapi memberikan dukungan yang tinggi.
ya, dukungan tinggi. Nah, yang terakhir adalah S4. S4 di sini adalah pemimpin yang memberikan pengarahan dan dukungan rendah. Pengarahan rendah, dukungan juga rendah. Jadi dia cenderung hanya mendelegasikan. Nah, kita akan lihat ya, apa yang biasa dilakukan oleh S1, S2, S3 maupun S4. S1, gaya kepemimpinan S1, biasanya pemimpin akan menghargai, memberi penghargaan dan semangat pada keterampilan. Kemudian dia yang akan merumuskan sasaran serta sampai dengan batas waktu dan prioritas kapan pekerjaan itu harus dilakukan. Pemimpin dengan gaya S1 selalu mengorganisasi dan membagikan informasi, ya, dan mengajarkan serta menunjukkan bagaimana pekerjaan itu harus dilakukan. Ya. Terlihat di sini bahwa pemimpin dengan gaya S1 sangat sedikit melakukan komunikasi dua arah dengan anak buah. Oleh karena itu, S1 memang dukungannya rendah. Kuncinya dari gaya S1, cari apa yang bisa diberi penghargaan, beri pengarahan dan tujuan, bagaimana pekerjaan itu bisa dilakukan, dan cek apakah dia sudah mengerti atau tidak. Itu ciri-ciri gaya kepemimpinan S1. Baik, kita lanjut untuk yang S2. Biasanya gaya kepemimpinan S2, dia akan mulai mau mendengarkan keluhan dan ide-ide dari anak buah, serta memberikan pandangan tentang kemajuan yang sudah dilakukan oleh anak buah. Nah, yang sedikit berbeda dengan S1, S2 mulai melibatkan individu dalam pemecahan masalah. Ya, kemudian membantu individu menganalisa keberhasilan dan kegagalan. Ya, ingat pada di S2, di sini bimbingan, dukungan dan pengarahannya tinggi. Ya, jadi S2 di sini kata kuncinya adalah cari apa yang bisa dihargai serta kemudian kemukakan ide-ide yang diperoleh dari bawahan maupun kita memberikan ide-ide kemudian kita melakukan diskusi dengan bawahan kita. Sehingga dalam hal ini kita memberikan pengarahan tinggi dan dukungan yang tinggi. Yang selanjutnya adalah S3, itu pemimpin sudah mulai mendorong individu mampu menetapkan sasaran atau action plan, ya, dalam pemecahan masalah. Kemudian mengajukan pertanyaan serta mendengarkan keluhan, ya, memfasilitasi pemecahan masalah secara mandiri. Terlihat bahwa S3 itu dukungannya tinggi, tapi pengarahannya rendah. Jadi anak buah yang digunakan gaya S3 sebenarnya tidak bermasalah dengan kompetensi, tapi dia sedikit bermasalah dengan komitmen. Maka yang dilakukan oleh S3 itu biasanya adalah mendorong, membimbing, memfasilitasi. Ya. Nah, apa kata kunci untuk S3 di sini adalah tarik ide dari individu, ya. Kemudian dengarkan dan beri dorongan agar bawahan untuk melakukan, ya, dukungannya yang tinggi. Kemudian berusaha agar keputusan inisiatif ada pada anak buah, ya, dengan mengajukan pertanyaan terbuka. Baik, yang terakhir adalah gaya S4. S4 tadi dikatakan dukungan maupun pengarahan rendah. Jadi biasanya yang dilakukan oleh gaya S4, dia percaya terhadap anak buah, ya. Kemudian dia percaya terdapat pendapat dan judgement anak buah. Yang dia berikan kepada anak buah adalah trust, ya. Kemudian S4 lebih sering memberikan peluang kepada anak buah untuk melakukan atau menyelesaikan pekerjaannya, ya. Kemudian ketika anak buah itu puas, maka S4 ini akan menghargai dan memberikan penilaian yang baik terhadap anak buah. Jadi itu adalah gaya yang bisa dilakukan oleh S4. Kata kunci dari S4 adalah membiarkan orang lain, dalam hal ini anak buah, untuk mengambil pimpinan. Kemudian S4 hanya meminta diinformasikan perkembangannya, karena dia sudah percaya bahwa bawahannya akan bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut. Dan yang terakhir, kunci dari S4 adalah berikan tantangan untuk karyawan yang sudah bisa diberikan gaya S4 untuk pekerjaan yang lebih menantang.
mana gaya yang cocok dari S1, S2, S3 maupun S4 untuk 4 tipe anak buah kita. Jadi kita mulai dari S1. S1 itu dukungannya dia rendah tapi pengarahannya tinggi. Nah, karena dukungannya rendah, pengarahan tinggi cocok untuk D berapa? Ya, benar, untuk cocok D1, di mana D1 itu adalah kompetensi rendah, komitmen tinggi. Yang dibutuhkan oleh D1 itu adalah pengarahan. Kemudian S2. S2 cocok untuk D berapa? Ya, S2 cocok untuk D2. S2 itu adalah pengarahan dan dukungan tinggi. Sementara D2 itu adalah kompetensinya sedikit naik, sedang, dan komitmennya rendah. Jadi sebenarnya D2 ini butuh baik pengarahan maupun dukungan. S3 di sini adalah pengarahan itu rendah, tapi dukungan tinggi. S3 sangat cocok untuk D3. Kenapa? D3 itu kompetensi tinggi, jadi dia tidak begitu membutuhkan pengarahan, tapi dia komitmennya bervariasi, ya, sehingga dia butuh dukungan, cocok untuk S3. Dan yang terakhir adalah S4. S4 pengarahan rendah, dukungan rendah, sangat cocok untuk D4, di mana karyawan yang sudah memiliki kompetensi tinggi maupun komitmen tinggi. Oke, jadi itu adalah fleksibilitas. Nah, bagaimana kita sebagai pemimpin bisa merubah gaya kita dari S1, kemudian S4, kemudian S2, kemudian S3, tergantung dari tingkat perkembangan bawahan anak buah kita. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah membahas keterampilan yang kedua dari effective leadership, yaitu fleksibilitas gaya kepemimpinan. Sampai bertemu kembali pada sesi selanjutnya, yaitu kita akan membahas mitra untuk pencapaian kinerja. Semoga bermanfaat.